Dari tadi tuh kita sebenarnya lagi di Tosari nih, di anjungannya halte Tosari. Betul. Beberapa kali tuh tadi bus-bus Transjakarta lewat. Terus dari tadi tuh kita cari bus tingkatnya yang ada ilustrasinya dia. Nggak lewat-lewat. Betul. Saya tuh yang gambar belum ketemu bis saya sendiri. Jadi dia sendiri belum pernah melihat langsung ya? Belum. Boro-boro naik melihat langsung aja dia belum boro-boro naik. Kan mau belum pernah. lihat, Mama, Papa, ini hasil aku menggambar Ya. Jakarta. Halo sahabat TJ, selamat datang di Bus Stop Transjakarta. Kali ini bintang tamu kita adalah Nadia Nur, ilustrator bus wisata Transjakarta. Halo Mbak Nadia, apa kabar? Halo Mas Dito, baik sekali. Ceria sekali bukan dia? Emang kayaknya orangnya ceria banget. Branding sebenarnya. Oh branding Biar gitu. bisa masuk banyak. Oh sebenarnya nggak seceria itu atau gimana? Suram. Wow. Suram, oke. Oke, jadi pertama aku mau biasanya kita dulu kenalan dulu, terus kayak ceritain sebenarnya sekarang kesibukannya apa, terus kenapa bisa jadi ilustrator bus. Aduh banyak pertanyaannya satu. Ya udah pertama dulu Ya. kenalan dulu. Halo, namaku Nadia Nur, seorang full time graphic designer di salah satu portal media online dan juga, Tidak boleh disebut di sini. nggak tahu ya. Nggak apa-apa. Oke, lanjut tuh kan bener dipegang aja kayak Ya udah aktifmu dipegang gitu. aja. Oke dipegang aja. Dan sebagai freelance illustrator juga, Oh jadi ilustratornya itu freelance? yes. Oke. Tapi sekarang rasanya full time. Oke. Iya, yang Karena penghasilannya lebih banyak dari ilustrator atau? rahasia dapur. Oke. Banyak rahasianya. Mas baru opening gitu Iya, loh. udah lanjut. Apa lagi yang mau ditanya? Kesibukannya jadi berarti ilustrator sama kamu tuh kan sebenarnya latar belakangnya apa sih? Desain interior, arsitektur atau apa sih? Interior arsitek. 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 Dari Universitas Dari Indonesia. UI. Ya tuh tahu. Tahu dong, kan Mas riset suka dulu. basa-basi deh. Terus ini apa? Kok bisa hobi ilustrator tuh hobi atau gimana? Ya awalnya kan hobi. Dari kecil. Iya, ya semua orang hobinya gambar nggak sih? Ya udah kalau gitu kenapa nggak masuk seni rupa atau desain komunikasi visual? Ngincernya sih ITB ya, seperti orang pada umumnya. Cuman alasannya sangat sepele, yaitu nggak boleh ngekos di Bandung. Kamu anak mana sih? Orang mana? Anak Depok. Anak Depok. Mm-mm. Oke. Jadi di UI anak Depok cocok. Betul. Katanya nggak usah jauh-jauh dari rumah, ya udah di UI. Pilih apa yang terdekat? Arsitektur interior. Bentar. Arsitektur interior itu bukan IPA ya? Iya. SMA-nya? Hah? Iya. Kalau FSRD kan IPS kan? Ya aku lah anak IPA yang ingin murtad itu. Iya. Temanku juga banyak. Tapi temanku banyak yang IPA masuk FSRD jadinya. Oh iya, berhasil. Berhasil. Oh boleh ngekos berarti. Boleh. Oke. Terus sedih nggak waktu nggak boleh ngekos? Sedih lah, sepele pula kan. Tapi di UI itu nggak ada ya desain komunikasi visual atau seni rupa gitu? Nggak ada, makanya masuknya interior yang Oh. mirip-mirip. Oke. Terus pas akhirnya masuk interior, Akhirnya masuk interior ternyata sesuai ekspektasi atau lebih dari ekspektasi atau sebenarnya di bawah ekspektasi? ya sebenarnya tidak cocok sebenarnya. Nggak cocok. Kenapa tuh? Ya, karena ternyata saya tidak bagus-bagus amat untuk mendesain 3 dimensi. Oh, Ya, oke. Dan emang ketemu passion ngedesain grafis secara profesional ya. Dari kuliah ikut UMKM jurnalistik kebetulan Oke. di UI. Oke. Terus jadi layouter dan ternyata wow, aku suka dunia ini. Tuh, terus kayak ya udahlah kalau emang. Tapi nggak kuliahnya bisa tetap jadi arsitek, dilulusin ya? Oh dilulusin. Dilulusin. Nanti dimarahin mama kalau itu. 4 tahun kuliah nggak lulus. Lulus kuliah berapa tahun? 4 tahun. Ih, hebat banget loh. Tetap 4 tahun loh. Iya, anak undangan lagi. Waduh. Ini Pamer. anak-anak yang ngambil jatah. Enggak. Oke. Oke. Soalnya aku dulu sebel banget sama anak undangan. Oh sorry, membuka luka lama ya? Iya. Iya udah. Tapi nggak apa-apa, akhirnya keterima. Iya, di mana? ITB. Oh anak ITB. Iya. Oke. Oke. Jadi abis itu jadi mulai kuliah udah mulai sering ilustrasi dan desain grafis. Iya, kebetulan ikut komunitas kan. Ada namanya sketsa pulang kerja. Itu Kalau apa tuh? ya dia komunitas yang gambar-gambar
sehabis pulang kerja seperti namanya. Tapi karena Tapi kan aku kamu anak masih kuliah. kuliahan, Hah. iya, jadi ya udah ikut-ikut aja dan ternyata menemukan passion Di ilustrasi. komunitas itu ngapain aja? Ya gambar bebas. Gambar bebas. Kayak nanti abis itu dipamerin kayak ini aku gambar ini foto-foto, Oh. udah ya sebagai komunitas aja kan. Oh. Tapi belum menghasilkan uang di komunitas itu berarti. Belum, karena memang masuknya tahap latihan sih ya. Oke. Mm-mm. Terus mulai menghasilkan uang atau mulai dibayar tuh pas kapan? Mulai dibayar sebenarnya pas akhir kuliah juga sih. Jadi ketika orang-orang sibuk menyiapkan sidang skripsi, saya menyiapkan final design buat klien make up gitu, bikin packaging Oh. dari ilustrasi. Iya. Oke. Jadi saya oke. memang sudah tidak peduli. Jadi dari sama kuliah udah mulai dibayar ya? Iya, udah mulai. Oh, keren. Ambil freelance. Tugas akhirnya tentang apa? Skripsi sih ngambilnya. Kalau di UI itu bisa ngambil skripsi dan tugas akhir. Bedanya apa? Aneh banget, Universitas Indonesia aneh banget. Ada tugas akhir, tugas akhir, ada skripsi. Jadi kalau tugas akhir itu finalnya membuat maket ya. Ya seperti anak arsitek lainnya gitu. Tugas akhirnya membuat maket. Kalau skripsi itu penelitian aja. Oh. Ya karena saya sudah mantap ini tidak mau jadi arsitek ya udah. Jadi nggak bikin maket? Enggak. Oke, terus tadi kuliah udah mulai mendesain packaging. Habis itu, habis lulus kuliah? Habis lulus kuliah langsung daftar di kantor sekarang. Kebetulan udah ngantor sekitar mau 7 tahun. Wah lama Wow, juga. udah 7 tahun, loyal banget. Iya, sebenarnya bukan loyal banget karena cocok dan bisa ngambil part time ilustrasi itu. Jadi Oh. kantor membolehkan. Oke, jadi ini nanti kalau ditonton orang-orang kantor nggak masalah. Oh Ya? nggak apa-apa, udah tahu. Anda gede namanya. Nanti teman-teman kantornya Nadia tolong ya, di komen aja, diserang tuh di YouTube-nya Transjakarta. Sobi. Ya, Oke. gitulah. Kalau di kantor yang sekarang sebenarnya ngerjainnya apa aja berarti? Ngerjainnya ngerjainnya sebenarnya utamanya graphic designer, cuman karena emang banci tampil ya sekarang jadi content creator juga buat konten parenting sama temanku di kantor. Ya kalau misalnya kalian sering melihat muka aku, kalian akan tahu aku kerja di mana. Oh, oke. Tuh bisa. Tahu lah, nanti paling juga ada yang komen, ini Nadia yang di sini ya gitu. Iya. Konten parenting menarik tuh. Iya, Berarti kamu sendiri berarti adalah seorang orang tua ya? betul. Konten parentingnya kebanyakan ngebahas apa? Eh, Kemarin aku lihat yang konten kamu nge-share yang apa buat orang-orang yang fatherless. oh iya, terima kasih lo sudah nonton lo. Kenapa sih itu? Gimana sih? Cerita dong. Aduh, banyak lagi kerjaan kantor. Kenapa sih yang ditanyain kerjaan kantor? Ya udah, ini terakhir nanyain kerjaan kantor, habis itu kita nanyain kerjaan Transjakarta. Jadi ngomongin konten umumnya aja ya. Ya udahlah, aku kasih tahu nama programnya sekalian promo boleh? Boleh. Numpang promo ya. Silakan. Jadi Apa kan ya? Oke, boleh kata Pak Produser. Boleh. Lanjut. Jadi aku sebagai content creator di program namanya Masaya Bun di tirto.id. Nah, itu konten-konten yang membahas tentang wanita secara umumnya ya, tentang perempuan, tentang orang tua, anak, keluarga dan lainnya. Dan memang nggak terbatas pada parenting aja sih. Cuman kayak isu-isu yang menarik kayak tadi Mas Tito bilang tentang fatherless kan rame tuh, banyak kontennya yang kayak bapak, aku nggak punya bapak gitu. Tapi Indonesia tuh kan emang bisa terkategorisasi sebagai fatherless belum ada country. jurnalnya. Belum ada. Itu belum bisa. Ya, itu cuman dibuktikan. komentar-komentar orang di Twitter. Komentar orang. Jadi kami membahas dari sudut pandang apa sih yang dibilang fatherless itu. Aku baru mau nanya, definisi fatherless apa sih sebenarnya? Sebentar, kok jadi tetap kerjaan kantor ya? Tolong. Terakhir kan masih topik yang ini, habis itu nggak bahas lagi terakhir. Iya. Mumpung ada narasumbernya nih. Apakah yang bapaknya meninggal atau apakah orang yang bapak ibunya cerai lalu anak ikut ibunya, atau bahkan sebenarnya ada definisi yang sebenarnya tidak cerai, tidak meninggal tapi tetap fatherless, ada nggak sih definisi yang ketiga itu? Sebenarnya fatherless itu sebuah term yang sebenarnya bukan term psikologi secara resmi juga ya. Mungkin kayak ketidakterlibatan bapak pada peran orang tua, sebenarnya sesimpel itu. Entah bapaknya
meninggal, bapaknya cerai sama ibunya dan tidak ikut mengasuh, atau bapaknya ada tapi main Mobile Legend di situ, kayak nggak ngurus anaknya, papa cebokin nggak mau gitu kan, banyak tuh. Nah yang ingin di highlight itu, dan itu kan akarnya kan dari kebudayaan patriarki atau bahkan sampai misogini sendiri, kalau itu adalah pekerjaan feminin atau yang berhubungan dengan perempuan gitu. Jadi disinilah kami ingin membukakan mata untuk para calon bapak ataupun yang sudah menjadi bapak, biar Pak jangan sampai anaknya nganggap fatherless loh, kamu tuh ada. Keren. Ya. Menarik banget tuh sebenarnya. Jadi kalau mau tahu lebih lanjut apa? Ya, nonton di YouTube tirto.id. Ya udah, aku mau berarti lanjut membahas ilustrasi. Jadi kemarin kamu tuh diminta Transjakarta ya, mengilustrasikan apa sih, bus, atau sebenarnya ilustrasinya basic aja, cuma nanti akan dipakai di bus. Aduh, ini sebenarnya briefnya dari Bapak Rizky ya. Jadi harusnya saya wawancara dia. Jadi itu kebetulan aku diajak temanku Alienswear, nama artisnya, dia diajak untuk mengilustrasikan bis wisata ya untuk 17-an tahun kemarin. Nah itu sebenarnya temanya sih tema Indonesia banget ya. Oke. Pokoknya tema-tema kebudayaan atau batik atau apa. Kebetulan aku orang yang sangat tidak Indonesia banget dalam Kenapa ilustrasiku. Nggak tahu, nggak kepikiran aja ya. Oke. Jadi kayak waduh gambar apa nih Ogut gitu. Kayak bingung, disuruh kasih stok gambar Indonesia tuh nggak punya ternyata. Hah? Terus kamu biasa dapat inspirasi punya. gimana? Ya, Emang aliran kamu tuh lebih kemana sih? Aliran sesat. Enggak, sebenarnya gaya-gaya ilustrasiku kan flat ya, sebenarnya basisnya flat dan surreal, dan itu tergantung isunya sendiri, dan kebanyakan memang menggambarkan perempuan. Oh, oke. Gitu. Dan pas dilempar tema kebudayaan atau yang nasional dan lokal itu mana ya gitu. Nah dalam jangka waktu sebelum 17-an itu aku mengulik tuh kayak aku gambar apa, akhirnya aku bikin gambar baru dalam waktu singkat, berapa ya, sekitar 2-3 mingguan kayaknya gitu. Dan jadilah bis yang dicetak. Apa sih gambar kamu tuh kemarin terinspirasi dari bunga ya? Jadi aku ngegambar, karena aku memang basisnya gambarnya floral, tanaman untuk dekoratifnya kan. Oke. Nah jadi aku nyari-nyari ada kegiatan apa sih di Indonesia yang Indonesia banget, dan ternyata di suatu kota di Sulawesi Utara, kalau nggak salah ya, maaf ya kalau salah, di Tomohon namanya. Jadi benar. Kalau Tomohon pasti benar di Sulawesi Utara. Festival bunga Tomohon yang ternyata sudah mendunia, sudah menjadi festival internasional, dan itu kayaknya kurang dapat spotlight di media ya. Jadi kayaknya menarik nih kalau dijadiin ilustrasi, dan kebetulan cocok dengan apa yang biasa aku kerjakan kan. Oke. Jadilah bikin festival arak-arakan bunga krisantemum di sana, bunga yang menjadi ciri khas di Tomohon. Oh. Gitu. Jadi banyak bunga krisantemum dan bunga-bunga lainnya dengan makhluk-makhluk kecil. Kayak kalau misalnya ngelihat gambarku itu ada satu makhluk yang orang-orang bilangnya tuh alpukat gitu. Tapi sebenarnya itu pala dari Tomohon. Gitu, dengan bijinya merah dan ada garis-garis hitamnya. Oh iya. Gitu. Jadi benar-benar ngulik apa sih yang khas dengan Tomohon, dan ada beberapa motif Tomohon yang mungkin aku gambarkan tapi disimplify. Oke. Gitu. Kalau warna birunya itu dari mana? Kan brand siapa yang hire saya? Loh, Transjakarta bukan? itu di bus yang barusan lewat warnanya merah kok, sebenarnya nggak apa-apa Ya, kok. itu kan Sebenarnya kita dia. tetap terbuka ya nggak sih? Ini kan saya. Oh, oke. Ya kebetulan kayak lupa ganti background aja sih. Oh. Ya udahlah, biru TG. Oh gitu, jadi lupa. Gitu. Bisa akhirnya dapat inspirasi dari Tomohon tuh riset atau ada ngobrol sama orang atau gimana? Riset sih. Sebenarnya nyari apa ya? Nyari event gitu. Nyari apa sih bentuk kegiatan ya? Karena kebetulan aku juga sebelumnya dapat proyek itu menggambarkan batik dari Sabang sampai Merauke. Terus aku ngerasa bosen nih kayak gambar batik terus gitu. Aku coba mau gambarin kegiatan Jadi aku lah nyari. Jadi kamu sebenarnya sebelumnya pernah gambar batik? Baru banget.
Jadi kayak Batik dari Sabang sampai inline. Merauke itu gimana? Kan sebenarnya setiap daerah punya batik-batik sendiri. Nah, ini jadi ngomongin proyek lain nih. Enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Ngomongin project lain? Ya nggak apa-apa Rizkinya kayak ya deh terserah lo deh. Terserah lo deh. Iya dah. Ya, jadi project ini kebetulan aku lagi kerja sama Indonesia Kaya bikin editorial design. Di website mereka akan ditampilkan cerita rakyat ya dari Sabang sampai Merauke itu. Cerita rakyat. Okay. Nah, mereka maunya karena gambarku yang dekoratif dan penuh itu pinginnya batik tiap daerah tergambarkan dalam penggambaran ceritanya. Gitu. Jadilah aku riset satu-satu tuh kalau misalnya cerita Sumatera Utara ntar motifnya apa, ntar di Papua motifnya kayak gimana. Sebenarnya gini, aku tuh pernah datang ke museum di Singapura gitu ya. Terus dia cerita tentang batik. Terus tapi dia bilang bahwa sebenarnya di Papua itu tidak ada motif batik yang originally dari Papua. Oh, dari mana dong? Jadi kayak dia bikin petanya gitu tuh cuman terbatas sampai Sulawesi doang. Oh gitu. Jadi katanya tuh sebenarnya batik di Papua itu adalah ya dari luar sebenarnya, cuman karena Papua adalah bagian dari Indonesia, akhirnya ya akhirnya dimasukkan menjadi salah satu coraknya Papua gitu. Tapi nggak tahu ya, waktu itu aku pernah berkunjung gitu, terus jadi kayak soalnya dia bikin peta gitu kayak ini batik dari sini pas sampai Papua tuh dia ceritanya beda. Oke, ya. Gitu sih. Nah sebenarnya kalau ngomongin, nah makanya aku mau nanya tadi, kamu batik dari Papua berarti batiknya apa? Sebenarnya bukan batik ya. Okay. Nah kalau aku sendiri memahaminya bahkan batik itu dari Jawa aja. Iya, setuju. Iya kan? Setuju banget. Ya, cuman kayak biar orang Iya, paham sebenarnya kalau batik tuh sebenarnya iya. identik dengan Jawa sentris banget sih. Betul, makanya mungkin motif kali ya, Iya, motif betul. pattern yang biasa Iya, ditemukan gitu ya. Iya. Gitu. Jadi ya kebetulan ketemunya itu ya, dan memang tidak bisa riset langsung ke Papua gitu. Budgetnya kurang. Jadilah kayak ya udah sekenanya dapet di internet aja. Motif-motif biasanya lebih kayak tribal gitu ya, mirip motif Afrika gitu ya. Iya. Menekan warnanya juga. Betul. Gitu. Kalau kamu sendiri batik punya motif paling favorit nggak? Motif paling favorit apa ya? Duh, aku ada. Oh, Kalimantan sih yang paling terkenal. Kayak gimana tuh? Jadi Kalimantan itu motifnya banyak hewan. Oh. Kayak ada penyu, terus banyak anemon laut gitu. Lebih ilustratif lah. Mungkin karena banyak hewan dan sesuai dengan karakter ilustrasi kamu sehari-hari juga kali. Apa enggak? Enggak juga sih. Kebetulan aku jelek sih gambar hewan. Main aman. Jadi gambarnya dia jelek yang hewan. Jadi nanti kalau ada yang gambarnya dia yang hewan, aku akan berarti terus gitu loh. Oh iya. Jangan dicari jeleknya. Yang bilang jelek dia Sayangnya sendiri. kurang. Bukan saya yang bilang jelek. Oke. Desain grafis sehari-hari selain ilustrasi ngapain berarti? Desain grafisnya atau kegiatan lain? Kayak desain grafisnya dulu deh. Desain grafisnya bikin infografik di sosial Bosan media. gak sih bikin kayak gitu? Ya bosan Sebagai lah. kamu yang sukanya ilustrasi. Iya. Ya bosan Pak Bos. Makanya kadang-kadang suka menjibukkan diri kayak udahlah aku on cam aja, aku bosan. Jujur ya. Enggak, bercanda, jangan dipecat. Jangan KPR dipecat. masih lama. Masih lama KPR-nya. Iya. Kan udah 7 tahun kan. Loyal. Iya. Ya gitu. Jadi bosan. Jangan dipertegas lagi. Tolong ya. Oke. Terus kerjaan lainnya? Kegiatan lain, mengurus anak. Siapa? Anak kamu perempuan apa laki-laki? Anak aku laki-laki 2,5 tahun, sehat dan sangat aktif. Aktivitas anaknya ngapain aja? Sekarang lagi nyoba kelas-kelas gitu deh. Kelas apa tuh? Kelas ya menggunting, mewarnai. Cuman kebetulan karena ibunya seniman ya, jadi pas disuruh bawa krayon saya bilang, wah mama punya cat
oil pastel atau Udah bisa dia pakai oil minyak. pastel gitu? Iya bisa mah, kobok-kobok aja lah. Gitu. Oh, Tapi iya. sudah akrab dengan cat air. Oh, Iya. udah kelihatan belum ada bakat-bakat senimannya juga gitu? Kayaknya bakatnya taekwondo deh. Sakit kalau nendang. 2,5 tahun. Iya. Sebenarnya gini, kemarin tuh sempat rame pas waktu pemilu tentang penggunaan AI. Iya. Aku mau nanya deh dari pendapat seorang ilustrator langsung, biar nggak baca dari Twitter doang. Jadi kalau dari kamu pendapatnya gimana? Ya, AI ya. Aku tuh sebenarnya ada di posisi yang memang menolak keras AI untuk penggunaan komersil, untuk ilustrasi bentuk apapun ya yang menghasilkan uang lah ya. Karena kan aku bekerja dengan menggambar gitu. Kalau ada yang pakai AI, enak aja lu gitu. Tapi kalau untuk pemakaian copy, ChatGPT, Copywriting itu nggak masalah ya? ya aku pakai dan kebetulan suamiku ini penulis ya, jadi dia bisa ya aku aja pakai gitu. Iya. Jadi kayak berarti di kalangan penulis ya isu AI ini lebih tidak segitunya. santai. Iya, terus kayak baiklah karena saya content creator yang butuh tulisan. Tapi untuk ilustrasi belum pernah coba sih makainya dan kayaknya nggak tertarik juga. Oke. Tapi berarti sebenarnya aku gini, permasalahannya tuh dari teman-teman ilustrator dan seniman tuh lebih ke apakah karena AI itu tidak bisa membuktikan bahwa itu hasil karya dia, maksudnya copyrightnya apakah benar kata dia, atau lebih karena dengan pakai AI itu kita tidak menghargai jerih payah orang-orang yang sebenarnya berkecimpung di bidang seni ini. Kalau melihat fenomena yang di sekitarku ya, teman-temanku itu sebenarnya lebih ke arah si sistem AI ini kan ibaratnya mencuri gambar sebagai presidennya dia betul. Untuk menciptakan sesuatu. Nah itu yang sebenarnya yang dikeluhkan, kayak gue udah capek-capek gambar tapi ujung-ujungnya dicuri juga gaya gue yang dari hasil riset berapa tahun cuma dipakai buat 5 menit gitu kan, sebel ya. Gitu. Jadi kayaknya ujungnya tuh sebenarnya dari itu, dan itu yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang pro AI. Iya. Ataupun kayak sama aja lah AI atau gambar gitu. Nah, menarik tadi katanya orang-orang yang pro AI. Sebenarnya kalau dari teman-temannya Nadia sendiri, ada nggak sih ilustrator tapi dia yang pro AI gitu? Atau sebenarnya kalau emang ilustrator tuh udah satu suara kita anti dengan AI sebagai hasil karya seniman? Kebetulan sih ada polemik yang unik soal AI nih. Jadi ada ilustrator yang menyuarakan AI itu nggak apa-apa asal dipakai sesuai porsi. Gitu. Aku nggak perlu menyebutkan lah ya ilustratornya siapa. Dan kebetulan aku ada di pihak sebelahnya. Oke. Dan ya nggak dekat juga sih sama yang ini. Iya, nggak apa-apa. Lebih dekatnya sama yang ini. Jadi kayak aku dengerin aja teman-temanku, karena aku Libra tidak suka keributan. Jadi aku tidak ikutan komentar gitu. Tapi teman-temanku kayak, wah nggak bisa gini deh, kalau bisa itu berarti menghalalkan segala cara. Ternyata emang ada kok pekerja kreatif yang memang menggunakan AI. Dan kalau misalnya kayak di agensi itu kan ada storyboard artis ya. Nah itu mungkin bisa terancam karena ada AI. Kan tinggal ketik prompt kan bener udah juga ya? Iya udah kelihatan. Jadi storyboard artisnya nanti nganggur dong. Iya. Gitu. Menarik juga, bener juga tuh. Atau nggak tahu ya. Kalau di beberapa hal gitu kan sebenarnya kayak copywriting gitu kan, dia juga aktif menggunakan AI, tapi kan pekerjaan copywritingnya tetap ada karena dia sebenarnya lebih kayak jadi prompt engineer, terus kayak hasil AI-nya tuh dia permak lagi gitu kan biar tone-nya sesuai. Nah kalau di ilustrasi tuh tidak bisa seperti itu sih ya kalau aku lihat. Kayaknya karena belum sesempurna itu juga sih. Iya sih. Karena kan dia kayak plek ketiplek, dan ilustratornya juga bingung juga ngerombaknya gimana. Ya betul sih. Ya pokoknya yang paling ketahuan tuh pakai AI tangannya jarinya 6 gitu. Ya soalnya ya tidak bisa mengidentifikasi. Betul. Ya, tapi mohon maaf kalau yang memang ada yang jarinya 6 ya gitu. Anda bukan AI gitu.
gitu. Iya betul. Iya Pokoknya biasanya gitu sih. ada bagian-bagian yang pastinya luput dari teknologi gitu. Misalnya kayak gestur tangan yang kaku atau apa, itu kan tidak sesuai dengan observasi manusia dari mata sendiri. Iya. Oh gitu ya. Menarik. Jadi kita jangan pakai AI deh di Transjakarta. Di protes sama Nadia. Janganlah. Ntar saya kumpulin orang-orang demo deh. Ampun, jangan. Ya gitu sih. Tapi aku tadi tertarik dengan poin kamu, kan suami kamu penulis. Tapi kalau di kalangan penulis tuh tidak sekontra dan seramai itu ya perihal AI ini. Iya, surprisingly iya. Kenapa ya? Aku juga tidak tahu sebenarnya. Kalau kamu tanyakan aku, bisa aku telepon suamiku. Gitu. Tapi yang kulihat dari dasar ya, kalau menurut dia tuh mungkin membantu untuk bagian kerangka gitu. Iya. Kalau misalnya mau lagi writer's block atau gimana. Cuman kan suara penulis kan sangat apa ya, kayak kelihatan atau kedengeran dari rangkaian kalimatnya ya. Iya. Jadi kalaupun pakai AI ya sebenarnya kelihatan juga sih kayak kaku atau mistranslasi gitu. Iya, kan. iya, betul. Gitu. Tapi kayaknya penulis malah pakai AI. Iya, makanya kayak kalau penulis malah beberapa membantu idea generationnya dengan AI mungkin. Iya. Jadi buat kamu yang penulis silakan kolom komen yang gitu ya. Oh kalau podcast tuh ada bagian nanya-nanya gitunya. Jadi aku latihan juga nih. Jadi nanti kalau ke bintang tamu lain nanti kalian komen ya. Komen ya. Di kolom komen, menurut kamu gimana sih kalau pakai AI? Soalnya gini, sekarang AI itu kan juga sebenarnya udah mulai bisa menghasilkan video gitu. Dan menurutku itu udah mulai serem sih. Betul. Udah menghasilkan video, tapi kayaknya kalau untuk bisa menggantikan videographer gitu masih jauh sih, karena kan promnya mesti detail banget dan masih jauh lah. Tapi sudah mulai ke sana gitu. Jadi tapi menarik bahwa ilustrator ini mostly ya satu suara gitu sih terkait penggunaan AI, dan mostly bukan gara-gara, maksudnya satu hal gara-gara tidak menghargai, tapi satu hal lagi yang tadi yang terkait bahwa AI tidak bisa memastikan, yaitu dia ngambil inspirasi dan untuk menghasilkan karyanya dari karyanya siapa gitu kan. Sementara kan buat seniman kan copyright dan hak cipta itu kan sangat penting gitu ya. Betul. Oke, menarik. Tapi nggak ada hubungannya sama pemilu kemarin kan? Tapi kalau ngomongin pemilu, aku ada. Soalnya aku lihat kalau di Twitter sama X tuh ramai banget pas pemilu kemarin, pas nonton debat capres lah, pas apa. Tapi kalau ngomongin pemilu itu ya, sebenarnya kebetulan tweetku yang ngomongin soal bis kolaborasi dengan Transjakarta itu kan rame banget. Iya, rame banget. Rame banget, harusnya dapat bonus Mas Rizky. Disebut terus. Ini kalau kita sebut Mas Rizky terus setiap episode Mas Rizky nanti lama-lama dia nanya Mas Rizky siapa sih? Kali aja kan. Nah, tweetku itu sampai sekitar berapa ya? 15.000 likes. 18.000 nggak sih terakhir? Oh, udah update ya? 18.000. Tadi baru pagi nge-scroll. Nah, itu ada beberapa komen yang sangat menarik dan kayak satu suara gitu. Apa ngomongnya tuh? Kayak, nah gini dong, jangan pakai AI, bagus kan hasilnya gitu. Jadi kayak ternyata aku sih ngecekin ya profil beberapa sampel, bukan pelaku kreatif kayaknya dari sosial medianya gitu. Kayak ya udah emang mungkin pengguna TJ gitu. Nah itu berarti menarik banget kalau orang-orang tuh juga mungkin sebenarnya belum nyaman juga dengan hasil AI gitu. Apalagi yang sekarang paling kelihatan tuh yang ini kan karakter-karakter chibi yang lucu itu kelihatan banget AI itu. Itu ketahuan banget ya. Iya. Tidak usah dibahas lebih lanjut. Ya, oke. Tapi aku tertarik dengan kamu di Twitter tuh kan sebenarnya sering viral gitu ya. Wow. Emang ada ketertarikan gitu atau emang jago, gimana sih caranya bisa membuat viral dunia Twitter? Atau X ya? Sekarang X namanya, tidak boleh Twitter. Gimana sih ini pertanyaan interview. Soalnya kemarin kita ngundang Mas Arkan tuh YouTuber bus. Nanya gimana sih caranya biar YouTube kamu tuh bus tentang busnya tuh bisa menjangkau banyak subscribers. Nah, sekarang aku mau nanya gimana sih caranya biar jadi ramai di kalangan Twitter, pengguna Twitter dan atau X.
Elon Musk X. Ini sebenarnya Mas Dito interview buat dirinya sendiri gitu ya, biar Buat akunnya rame Transjakarta. gitu. Enggak. Tenang aja, tidak akan bisa menyaingi Nadia Nur lah. Ya, gitu. Ya sebenarnya bukan kebelet viral atau apa ya. Cuman nggak tahu sih, mungkin karena aku lucu. Tapi jujur nggak tahu. Aku witty banget guys. Iya. Wah, pertanyaan menarik. Ya emang dari tadi kemana-mana ini pertanyaannya. Kamu naik transportasi umum gak sih? Naik dong. Naik apa? Coba gua Naik. tes. Nih ya, Apa nih, rute apa? Untuk menuju. Sekarang tinggal di mana? Ini. Sekarang tinggal di Depok. Oh, di Depok. Ya. Kantor di mana? Kantor di Ampera. Ke kantor berapa hari sekali? Ke kantor ya sekali 2 kali seminggu. Oke. Naik transportasi umum nggak? Naik. Naik apa? Naik KRL. Oh, Nah, ya bener sih. Udah selesai. Iyalah, dari Depok kan adanya di UI tuh. Ya. Dari rumah saya ke UI itu masih jauh sekali. Tolong ya pihak Transjakarta masukin bisnya ke daerah Jalan Raya Bogor. Enggak. Ini berat. Kamu Jalan Raya Bogor? Iya. Di mana? Kalau dikasih tahu nanti jadi pinjol. Iya, bener juga. Iya. Enggak. Jalan Raya Bogornya udah bagian Jakarta tuh, udah bagian non Jakarta Udah nih. bagian Depok lah. Nah, kalau gitu jangan ke Transjakarta. Nah, Ke pemerintah Kota Depok ya. Tolong ya warganya nih. Minta rute untuk feeder ke KAI ya, ke KRL ya. Iya. Jadi Stasiun paling dekat Depok. Pondok UI, Cina. Pondok Cina, Pocin. Iya. Oke. Wah, deket ini sama rumah saya. Tolong. Tolong. Lari, ada pinjol. Oke, dari Pocin ke turun Kan di Pasar Minggu Baru. Naik ojek online dari rumah ke ini yang biasanya ya. Yang Jadi biasanya. aku punya 2 rute, yang satu namanya rute cepat, yang satu namanya rute jalan-jalan. Oke, yang Jadi rute kalau cepat. rute cepat itu dari rumah ke naik ojek online terus ke stasiun Pondok Cina tuh kan, stasiun Tanjung Barat, baru ke kantornya di Ampera. Nah, kalau rute jalan-jalan aku naik Transjakarta, naik dari halte UI. Iya. Dari halte UI itu kan Ke Lebak Bulus, yang arah Lebak Bulus. ya arah Lebak Bulus, terus transit dulu di mana? Pasar Minggu. Rumah sakit Pasar Minggu. Iya. Nah, habis dari situ naik yang 6N tuh. Yang ke arah Arah Ragunan dan ya, lain. pokoknya lewat Ampera itu Yang lah. oke. Gitu. Beneran lagi naik transportasi umum. Iya bener, aku kesini naik LRT Dari situ, terus aku jalan kaki ke halte sini. tadi dari rumah berarti. Rumah lah. Kenapa nggak naik KRL? Oh, soalnya mesti transit ya. Karena di Manggarai. deketnya sebenarnya ke LRT. Oh, oke. Iya. Tapi LRT nggak ada yang ke arah kantor. Nggak ada. Iya nggak sih? Jauh banget dong dari Kuningan ke Ampera. Iya. Iya. Tadi Iya. naik transportasi umum, guys. Naik. Tapi katanya tadi tuh kita sebenarnya lagi di Tosari nih, di anjungannya halte Tosari. Betul. Beberapa kali tuh tadi bus Transjakarta lewat. Terus dari Iya. tadi tuh kita cari bus tingkatnya yang ada ilustrasinya dia. Nggak lewat. Yang lewat tadi malah karyanya siapa? Refli ya? Iya, Karyanya Refli. Jadi nanti kalau lewat tolong ya di stopin jadi kita nanti bisa Tolong ngeliat video dulu. editornya kasih lihat gambar saya yang mana. Oh, iya, gitu. iya. Terus di tag ke Instagram saya. Iya, betul. Saya tuh yang gambar belum ketemu bis saya sendiri. Jadi dia sendiri belum pernah melihat langsung ya? Belum. Boro-boro naik melihat langsung aja dia belum boro-boro naik. Kan mau belum pernah. lihat, Mama, Papa, ini hasil aku menggambar Ya. Jakarta. Mana? Gitu. Oh, gitu. Menarik ya sebenarnya. Jadi dia ternyata pengguna transportasi publik, Iya. terbukti dia udah sampai punya 2 rute. Tapi biasanya naik TJ-nya tadi yang rute lambat kalau lagi sikon apa tuh? Lagi pengen jalan-jalan. Nggak buru-buru ya ke kantornya. Iya. Walaupun emang nggak ada alasan buat buru-buru ke kantor sih. Jadi tergantung mood. Kayak aku pengen duduk santai nih karena Transjakarta tuh nyaman banget guys. Nggak dibayar loh. Iya nggak. Ini kita nggak bayar kan? ya. Iya. Nggak Nah ada. saking nyamannya coba tolong expand ke Depok gitu. Gitu. Kita tolong. udah ada ke Depok nih. Ada D11 sampai- Depok Wih. sampai itu Cawang udah ada.
Iya. D21 Universitas Indonesia Itu yang saya naikin. ke Lebak Bulus. Udah ada. Apa 4B Iya. Manggarai. Manggarai UI. Iya. Itu udah ada juga. Iya. Tapi kurang. Depan Margo City. Turun gitu loh. Ini dari tadi biar muternya jauh. Dia bilang jangan kasih tahu alamat rumah. Jangan kasih tahu alamat rumah, tapi point of interestnya disebut terus. Pocin lah, Margo City Loh, lah. karena sebagai branding anak Depok, kan biasanya yang lain tuh malu ya tinggal di Depok. Saya tidak. Bangga. Biar makin banyak orang ke Depok. Penuh deh itu duar. Gitu. Oh gitu. Jadi proud Depok. Depok Proud. Citizen. Jadi waktu kuliah tuh nggak ngekos ya? Enggak. Gitu. Jadi Nadia ini ilustrator dari Transjakarta, pernah mengilustrasi bus. Nanti kalau mau kita tuh sebenarnya ada ulang tahun Transjakarta. Jadi kita tahun ini tuh 10 tahun PT Transportasi Jakarta. Wow, selamat 20 ulang tahun layanan. Kita mau berkolaborasi lagi nih dengan ilustrator handal. Boleh. Kapan ulang tahunnya? 27 Maret. Oh, Maret ya. Sibuk saya mah. Ya udah baik. Yang lain ya. Jadi Nadia udah sibuk, nggak usah dikontak. Biar memasarkan banyak ilustrator lain loh. Iya, pasti dong. jadi nggak Karena itu Indonesia ini kan aja. punya banyak ilustrator hebat-hebat. Ya. Wah, banyak banget. Tapi emang bener sih kalau lihat-lihat tuh salah satu keunggulan Indonesia tuh ya di hal-hal seni sih. Ini Betul. kayak negara semaju mungkin apa sebut Singapura, Jepang tuh mungkin nggak sejago itu kali ya. Oh, Mungkin nggak tahu Jepang sih juga kalau punya itu juga ya. sih. Iya. Nggak, kalau Singapura nggak punya, aku bisa nyamin kayak. Oh, oke. Anaknya Singapura banget ya, Mas? Soalnya aku kuliah di Singapura. Oh, gitu. Keren Iya. banget MIT. Kok MIT sih? Kok MIT sih? MIT Nanya. kan di Amerika. Nanya. Bukan NUS. Oh, bukan. Jangan jadi diwawancara balik. Dari tadi tuh aku takut Karena banget. dari Dia tuh sebenarnya adalah host podcast. Jadi bisa jadi dari tadi tuh udah pertanyaannya berbalik, nanti malah aku yang diwawancara gitu kan. Bahaya tuh kalau kayak gitu. Susah emang Oke. kalau sama. Ya, maaf ya. Biasaan. Ya. Ya. Tapi di Instagramnya juga rame loh. Berapa followers kamu Instagram? Malu. Berapa followers di Instagram? 9.000 aja. Wow. Kurang 1.000. Jadi itu Transjakarta tuh dikit punya akun Info TJ. Itu followersnya 7.700 kalah sama Nadia. itu Instagram yang buat infoin Rute, ini. layanan gitu. Soalnya kalau apapun yang diposting di akun Instagram yang PT Transjakarta, semua nanya rute. Nah itu makanya. Min, Jadi rute kita tuh ini, rute ini. jadi tolong nih yang nonton dan juga followersnya PT Transjakarta. Jadi kalau mau nyari rute tuh ke akun yang satu lagi. Iya, tapi Karena adminnya yang jauh beda. Oh iya, tapi adminnya tetap responsif loh, apalagi di Twitter ya. Iya. Bagus, iya. Kayak ada yang nanya apa dijawab, nanya yang sama dijawab lagi. Sabar banget ya. Sabar banget, emang keren. Ini terakhir. Oke. Kalau admin gitu diganti AI gitu, kamu setuju nggak? Admin. Admin kayak Twitter gitu kan. Apalagi kalau pertanyaan tadi repetitif gitu. Karena kebetulan aku kerjanya di bidang sosial media juga, kayaknya Memungkinkan kurang. nggak sih? Kenapa? Memungkinkan nggak sih? Mungkin. Mungkin. Tapi kurang sentuhan manusianya juga sih. Kalimatnya ya? Iya, karena apalagi tren tuh gerak terus kan. Tren copywriting itu pasti berubah-berubah gitu. Jadi kayaknya kalau ngandelin AI tuh kan harus masukin dulu kayak kamu niru gaya siapa, ntar lama lagi udah berubah lagi gayanya gitu. Dan emang gimmick-gimmick yang sebenarnya meniru manusia lain tapi oleh manusia gitu, itu pasti rame gitu. Kayak misalnya apa ya, kayak gimmick copywriting yang bikin gambar kucing tapi di kolom captionnya gitu. Kalau misalnya dilempar ke akun besar ya kayak TJ bikin caption kayak gitu kan, kayak apa sih Min, lucu banget gitu. Tidak terduga, tidak tersangka gitu. Kayak gitu. Sekian Bus Stop episode 12 bersama. Nama panjang kamu tadi sebenarnya siapa? Nama panjang, nama asli. Nama asli. Nggak diambil buat pinjol nih. Benar juga. Ya. Nggak ada di akun sosmed aku juga kok ya. Ya udah disebut aja kalau Ya ada udah, di ya, akun sorry, sosmed, sorry. guys. Ya, nama panjang aku Nadia Zahwanur. Ya. Bersama Nadia Zahwanur, seorang desainer, ilustrator dan hampir arsitek gitu. Hampir
Sekian, terima kasih langsung dari Anjungan Tosari Transjakarta. Dadah. Dadah.